Daniel Febrianto 10. Siap nggak kalian? Oke Pak, siap. Daniel Jeffrey Liko. Hadir Pak. Share screen on cam. Share screen kelihatan? Daniel Jeffrey Niko. Mana Jeffrey? Oke, langsung mulai. Oke, selamat siang Pak Tony dan teman-teman. Nama saya Daniel Febrianto. Saya Liko Fernando. Dan teman saya Jeffrey Alexander. Kami dari kelompok 14, kelompok UPEXA yang bermakna ketenangan. Judul kami Oracle in Docker. Ini akan dijelaskan oleh teman saya Liko. Halo? Ya. Yes? Slide-nya. Virtualisasi adalah sebuah abstraksi dari perangkat keras komputer yang terdiri atas CPU, memory, storage, dan network interface card, graphics card, dan lain-lain. Seolah-olah ada komputer yang berbeda yang berjalan pada komputer yang sama. Slide selanjutnya. Pada Virtual Machine Manager terdapat 3 jenis hypervisor. Hypervisor tipe 0 yang berbasis hardware membuat dan mengatur VM di firmware. Hypervisor tipe 1 adalah sistem operasi seperti software. Sedangkan hypervisor tipe 2 ada penggunaan sistem operasi umum yang menyediakan fungsi VMM tambahan kepada fungsi OS standar. Aplikasi yang berjalan pada sistem operasi standar tetapi tersedia fitur VMM pada sistem operasi. Slide selanjutnya. Kontainerisasi. Media untuk membagi aplikasi dari perangkat kerasnya dengan package library dependensinya dan konfigurasinya menjadi satu buah unit. Kontainer dapat dibawa ke lingkup lain seperti private clouds, public clouds, dan data center. Memberikan instruksi kepada core CPU dan membagi kernel dan proses dengan sistem operasi. Setiap kontainer terdiri atas kode, dependensi, dan sistem operasi itu sendiri, sehingga memberikan akses aplikasi untuk berjalan bersama pada platform berbeda. Berjalan secara langsung ke OS atau di dalam sebuah VM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya Daniel. Selanjutnya ada Virtual Machine Fast Container. Terdapat 2 tipe hypervisor berjalan pada sistem operasi, membagi resource untuk dapat menjalankan virtual machine pada setiap sistem operasi yang telah diinstal. Terdapat 2 hypervisor yang ditemukan pada desktop. Hypervisor tipe 1 terinstal pada sebuah komputer tetapi pada dasarnya melakukan operasi yang sama pada hypervisor tipe 2. Tetapi ada sistem operasi yang terinstal pada VM. Hypervisor dapat mengoptimalisasi resource yang dibutuhkan. Pada akhirnya sistem operasi dapat berjalan pada setiap VM dengan semua yang diperlukan. Dengan menggunakan kontainer, setiap sistem operasi yang terinstal pada komputer di mana kontainer dibuat untuk hal tersebut. Pada sebuah kasus kontainer Linux, Anda membagi sebuah proses, tetapi setiap kontainer menggunakan sistem operasi yang sama. Contohnya, ada Docker di Linux. Setiap kontainer membagi kernel yang sama. Berikut library dan binaries yang diperlukan untuk kontainer seperti distro Linux dipakai. Berikut juga libraries dan binaries perlu juga dijalankan pada sebuah aplikasi di dalam sebuah kontainer. Nah, ini ada contoh-contohnya, ada VirtualBox dan lain-lain. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jeffrey. Ya, saya Jeffrey. Sekarang ini Docker. Docker merupakan sebuah perangkat lunak kontainer yang didesain untuk pengembangan dan penyaluran dan menjalankan sebuah aplikasi menggunakan kontainer. Docker tersedia dengan 2 versi, yaitu Enterprise Edition dan Community Edition. Siapa yang menggunakan Docker? Docker adalah aplikasi pengembangan framework yang didesain untuk keuntungan kepada DevOps dan developer. Penggunaan Docker, developer dapat dengan mudah menjalankan aplikasi dengan ringan, portable,
Containers dapat dijalankan secara virtual di mana saja. Containers memberikan developer paket aplikasi dengan semua ketergantungan dan penggunaannya pada satu buah unit. Dengan menyediakan pre-built application, containers developer dapat fokus pada kode aplikasi dan menggunakannya tanpa perlu khawatir tentang sistem operasi atau deployment system. Perbandingan VM dengan container. Virtual machine itu full OS per VM, sedangkan container share OS atau operating system per kernel. Virtual machine lebih berat, sedangkan Hilang nih suaranya itu. Baik Pak, akan saya cover, kayaknya teman saya ada kendala di jaringan. Jadi virtual machine itu level isolasi yang lebih tinggi, jadi dia lebih aman. Kalau container level isolasi yang lebih rendah, jadi dia kurang aman. Virtual machine fokus kepada penggunaan umum, container fokus kepada aplikasi. Berikutnya, virtual machine prosesnya lebih pelan, booting, shutdown. Kalau container prosesnya lebih cepat, booting, shutdown. Virtual machine penggunaan penyimpanan seperti normal, penyediaan penyimpanan yang terbatas. Kalau kontainer sifatnya copy on write, hanya perubahan yang install yang Docker itu diperlukan yang untuk diperlukan menginstal Docker. Lanjutin server deh. fisikal Ya. atau virtual. Dengan Oracle Linux 8 yang sudah terinstall dan memiliki partisi yang berbeda untuk menyimpan image dan kontainer. Selanjutnya akan kita melakukan Oke, demo. selanjutnya kami akan melakukan demo. Akan di share screen oleh teman saya, Liko. Oke, udah muncul. Oke, Lik, muncul. Oke, dari request control. Di request control dulu. Request control, oke, Lik. Oke, sudah muncul. Oke, udah follow. Oke, mulai ya. Jadi, kita akan aktifkan dulu Docker-nya. Maaf Pak, rada nge-lag ini. Ini biar aku bantu paste aja dah. Ya. Oke. Oke, udah di enter. Nah, ini kita udah mengaktifkan Docker-nya, dan selanjutnya kita akan start Docker-nya. Nah, ini kita sudah start Docker-nya. Kita berikutnya bisa dapat informasi, bisa melihat informasi dengan memasukkan komen berikut. Nah, bisa dilihat ini ada informasinya. Berikut bisa masukin Docker infonya, Lik. Kita pindah ke tab baru dulu. Klik balik lagi ke apa, Lik? Oh ya. Ke tab berikutnya. Selanjutnya, sebelumnya. Ya.
Ya. Lu SU dulu, Lik. Oh ya, SU dulu. Baru inget. Maaf, Pak. Masuk SU. Ya, baru Docker infonya. Sudah masuk. Kita masuk Docker info. Docker Docker, info, Docker info udah, Docker version. Oke, sudah. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Liko. Oke, untuk menjalankan komen Docker user yang bernama Docker user, kita mesti terlebih dahulu add user Dockernya dulu. Nah, sekarang kita menambahkan data pada etc sudoers dari user Dockernya. Kemudian kita masuk komen selanjutnya. Lalu kita masuk ke super user Docker. Nah, kita cek tapi apa yang ada di kontainernya. Kita masukkan komen Docker PS. Setelah ini akan dijelaskan oleh teman saya, Jeffrey. Request control dulu. Sudah kalau Bentar. Masih waiting for approval. udah ke Olo. Coba request lagi. Udah. Oh. Oh, Oke, udah. masuk. Selanjutnya ini Docker-nya sudah terinstall. Sekarang kita menjalankan Docker tersebut. Oke, sudah. Yang Docker image. Jeffrey nggak lihat ya. Selanjutnya kita masukin komen Docker image untuk memverifikasi adakah image yang sudah kita download tadi. Oke, sudah ada. Karena pada versi bawaannya Docker tidak tersedia Docker Compose, maka kita terlebih dahulu mendownload Docker Compose terlebih dahulu dengan memasukkan komen dnf install ykur. Nah, maaf, koneksinya kurang stabil. Iya, masuk ke super user terlebih dahulu. Yang dnf. Sekarang dnf install. Masuk terlebih dahulu ke super user. Masuk DNF. Oke, udah. Sekarang kita ambil Docker versi terbarunya.
Ini hilang kemana ini? Ngatur permission. Langsung komennya. Freeze. Bentar. Press control. Baik, terakhir mengverifikasi versi Docker Compose. Yang memasukkan komen Docker Compose version. Jika ingin menghapus package Docker dari sistem, harus memberhentikan Docker terlebih dahulu dengan memasukkan komen systemctl stop Docker. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikutnya menghapus package Docker menggunakan Ya, command. untuk menghapus. Selanjutnya untuk menghapus Docker Compose-nya. Belum terhapus. Ini lagi proses menghapus package Docker. Iya. Oke, udah ya. Udah selesai kan sampai situ ya? Iya, Pak, udah selesai, Pak. Tinggal Ya hapus udah, di Docker closing. Compose, Pak. Oke, Udah nggak usah ditungguin. kami dari kelompok 14, saya Daniel, Liko, dan Jeffrey mengucapkan terima kasih kepada Pak Tony dan teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi kami. Thank you. Bye. Terima kasih. Lanjut dulu, Andrew.